My tastes are Hey very ho Pop Gengs, singular. kalian yang ngefans sama Marvel dan selalu nungguin film terbaru MCU kayaknya bakalan kecewa nih. Soalnya film Eternals yang rencananya bakal tayang 3 November kemarin terancam gak bisa ditayangin di Indonesia. Gegara ada adegan yang nampilin adegan ranjang dan hubungan sesama jenis dari karakter Phastos, yang sejauh ini di Indonesia masih dianggap sebagai hal ilegal. Beberapa negara lain seperti Korea Selatan dan Rusia sebenarnya punya komplain serupa nih. Cuman seperti dilansir dari Screen Rant, Chloe Zhao sendiri selaku sutradara menolak kalau hubungan sesama jenis itu disensor. Makanya sebagai solusi, dua negara tadi, Korea Selatan dan Rusia, ambil jalan tengah dengan naikin rating parental guide-nya. Ini hal yang kemungkinan sulit terjadi di Indonesia. Soalnya selain alasan hukum, negara ini juga jadi rumah buat penganut mayoritas agama yang mengharamkan hubungan sesama jenis. Jadi pilihannya emang cuman sensor atau nggak boleh tayang sama sekali. Ya kalau Eternals beneran nggak tayang, itu bakalan menambah daftar panjang pencekalan film di Indonesia karena berbagai alasan. Seperti yang bakal aku bahas berikut ini. Yuk langsung disimak. Tentu aja mengingat ketatnya norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, ada banyak batasan yang harus dijaga oleh para sineas luar negeri jika pengen filmnya tayang di negara ini. Salah satu yang mesti dan paling diperhatikan adalah unsur adegan ranjangnya. Memang masih ada toleransi kalau kadarnya dianggap wajar ya. Tapi kalau udah ada yang aneh-aneh, ya siap-siap aja dibuat dilarang tayang. Kayak film Irreversible garapan sutradara asal Argentina, Gaspar Noé, yang rilis 2002 lalu. Film yang diperanin sama Monica Bellucci dan Vincent Cassel ini sewaktu rilis dilarang tayang sama lembaga sensor film Indonesia. Soalnya ada beberapa adegan hot yang dianggap sadis dan bakalan ngasih pengaruh buruk. Itu bukan satu-satunya film arahan Gaspar Noé loh yang dilarang tayang di Indonesia. Filmnya yang lain dan baru rilis 2015 lalu judulnya Love, bahkan pencekalannya bukan hanya di bioskop, tapi sampai di platform layanan streaming dalam bahasa Indonesia kayak Netflix. Alasannya masih seputar adegan ranjang. Cuman kali ini bukan karena adegan sadis, melainkan karena terlalu terang-terangan nunjukin alat vital dan adegannya dianggap terlalu eksplisit. Jadi nggak usah heran ya, kalau film yang berasal dari novel trilogi karya E.L. James, 50 Shades of Grey yang tayang 2015 lalu, dibawa arahan Sam Taylor Johnson, masuk daftar film yang dilarang masuk bioskop Indonesia. Soalnya dua aspek yang jadi alasan film-film Gaspar Noé dilarang, malah ada semua di film ini. Bayangin aja, bukan cuma nyajiin adegan erotis, film yang dibintangi sama Jamie Dornan dan Dakota Johnson ini lebih jauh lagi. Justru munculin banyak adegan BDSM, kayak sadomasochisme, yang sejauh ini emang masih tabu di Indonesia. Cuman pelanggaran tayang di Indonesia kayaknya nggak berpengaruh deh ke pendapatan film ini. Soalnya 50 Shades of Grey tetap sukses ngumpulin cuan sampai 571 juta US dollar, atau sekitar 8,3 triliun rupiah. Malah bisa dibilang ini adalah salah satu film erotis terlaris sepanjang masa. Aku sih sempat mikir gini loh Pop Gengs. Mungkin meski ada adegan panas, asal balutannya komedi, bakalan bisa dimaafin tuh. Tapi ternyata nggak gitu. Soalnya film Dirty Grandpa yang rilis 2006 lalu, terus dibintangi aktor kenamaan Hollywood seperti Robert De Niro dan Zac Efron, tetap aja tuh dilarang. Ya alasannya mirip dengan pencekalan film Love tadi. Beberapa bagian tubuh sensitif ditampilkan terlalu terang-terangan, tanpa sensor atau ketutupan sesuatu. Tentu aja nggak semua film dilarang tayang gegara punya adegan panas ya. Ada kok yang emang dicekal dengan alasan yang lebih masuk akal. Misalnya, karena ada terlalu banyak unsur kekerasannya. Kayak film Suspiria yang tayang 2018 lalu. Film ini selain emang nampilin berbagai kekerasan yang terbilang brutal, juga memuat banyak adegan eksplisit yang terlalu sadis. Kayak pembunuhan dengan cara mutilasi. Jadi wajar lah kalau dilarang. Soalnya bahaya kalau orang yang punya masalah jantung atau mental nonton film ini nih.
Sama bahayanya dengan nonton film Tit yang tayang 2007 lalu. Ini sebenarnya lebih berbahaya ke lelaki hidung belang sih. Karena film ini nyeritain tentang perempuan yang punya kelainan bernama vagina dentata. Atau simpelnya nih, artinya vagina cewek ini bisa ngegigit. Jadi kalau ada cowok yang mau macem-macem, siap-siap aja deh kehilangan masa depan. Ups. Ya, meskipun film ini sebenarnya kayak ngasih ide perlindungan gitu ya ke cewek-cewek buat ngadepin rapist. Tetap aja oleh lembaga sensor ini dianggap terlalu sadis. Karena Johnny milik para rapist yang kepotong itu ditunjukin terang-terangan dalam film. Emang ngeri juga sih. Namanya juga film horor. Kekerasan udah, adegan panas juga udah. Tapi ternyata bukan cuma itu loh geng alasan sebuah film bisa dicekal masuk ke Indonesia. Film Noah yang rilis 2014 lalu nih misalnya. Alasannya dilarang malah karena dianggap menyimpang dari ajaran agama tertentu. Ceritanya emang soal Nabi Nuh. Nabi yang namanya dikenal dalam semua agama samawi. Dan menurut mereka yang ngelarang film ini, katanya sih unsur cerita gak sesuai dengan yang ada di ajaran mereka. Stand. I saw water. Death by water. That's on you. Oke. Ya, kalau udah bawa-bawa agama sih ya, orang Indonesia udah pasti ngotot. Gak peduli film yang mau dicekal itu punya prestasi mentereng di dunia internasional. Antichrist misalnya, film yang tayang 2009 ini. Udah keliling festival film sekelas Cannes. Bahkan udah menangin piala paling bergengsi kayak Palme d'Or. Tapi tetap aja dilarang tayang. Alasannya, mirip dengan pencekalan Noah tadi. Film ini dianggap menghina ajaran agama tertentu. Ground is burning. The ground is not burning. I just been to heaven, Mother. Jangankan bawa-bawa agama sih Pop Gengs. Isu yang lebih spesifik aja kayak 65 atau mungkin lebih kamu kenal dengan istilah G30S. Itu bakalan kena cekal. Film yang melibatkan sutradara kondang Mel Gibson misalnya. The Year of Living Dangerously. Waktu rilis pertama kali di tahun 1982. Film ini tuh dilarang tayang. Gegara ada pembahasan soal PKI. Padahal kan itu wajar, mengingat plotnya yang soal jurnalis dan anggota kedubes Inggris lagi terjebak di Indonesia pada tahun 65. Atau nggak usah PKI deh, kita ambil contoh lain, film Schindler's List, garapan Steven Spielberg yang tayang tahun 1993. Ini juga dicekal loh Pop Gengs. Gegara ada pembahasan soal Nazi dan Yahudi. Kalau Nazi, aku ngerti lah ya, kenapa banyak yang gak suka. Tapi Yahudi salahnya apa sih? Aku beneran gak paham. Coba deh kamu jelasin ke aku di kolom komentar ya. It's Martians.